berkoordinasi secara aktif dengan beberapa kementerian terkait untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden kita Pak Jokowi dan juga program-program yang dilaksanakan oleh kementerian. Pada kesempatan ini kita telah bersepakat berkolaborasi atau bermitra dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia, di mana sesuai dengan visi besar gradasi sebagai sebuah organisasi penggerak literasi digital di tingkat nasional yang hadir untuk melakukan gerakan-gerakan edukasi, gerakan-gerakan pendampingan terhadap percepatan transformasi literasi digital di masyarakat. Nah, untuk itu kami bersepakat dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk melakukan pendampingan terhadap komponen-komponen di masyarakat kita, diantaranya sektor pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, kemudian juga ada sektor UMKM atau sektor bisnis, ya, kemudian ada sektor pariwisata, ada sektor kesehatan, perikanan dan pertanian, ya, di mana kami dengan kementerian tersebut sepakat untuk menyiapkan kader-kader atau fasilitator-fasilitator yang nantinya akan melakukan kegiatan pendampingan terhadap masyarakat terkait, masyarakat di komponen-komponen tersebut, terutama dalam bidang literasi digital. Nah, dalam kesempatan ini kami dari DPP Gradasi juga bersama dengan sayap-sayap organisasi seperti Women Rights, satuan kerja lainnya seperti Akademi Gradasi, Kampung Digital, dan Young Leader akan mengadakan kegiatan TOT, Trainer of Training pada tanggal 4 Maret besok, ya, 4 Maret besok, di mana kita akan melatih kurang lebih 1.000 peserta. Kita akan melatih kurang lebih 1.000 peserta dari seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk di training atau untuk diikutkan dalam pelatihan secara khusus, ya, untuk nantinya kita membentuk kawan-kawan ini menjadi pandu digital, bukan pandu pramuka tapi pandu, ya. Pandu adalah seseorang yang memang memiliki kecakapan khusus, keterampilan tertentu di suatu bidang tertentu yang nantinya dia dapat memandu orang lain, dia dapat melakukan pendampingan terhadap orang lain. Berarti kompetensi dia lebih daripada orang yang dia pandu. Nah, dalam hal ini Gradasi akan melatih 1.000 peserta tadinya, membentuk, ya, pertama adalah proses pembentukan 1.000 pandu digital. Ya, nanti teknisnya akan disampaikan oleh Mbak Yanti dan Mbak Dinita sepertinya. Itu kita akan membentuk 1.000 pandu digital. Harapan kita besok itu dari jam 8 sekian sampai jam 4 sore, Bapak Ibu yang nanti akan ikut di dalam kegiatan tersebut harus betul-betul mengikut dan menyimak. Kenapa? Karena saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah memiliki kecakapan-kecakapan dalam mengikuti berbagai kegiatan. Harapan seperti itu. Nah, target kami dari 1.350 peserta, ya, 1.350 peserta yang telah terdaftar, kami harus menyaring menjadi 985 peserta, ya, untuk nanti diikutkan dalam pelatihan tersebut. Nah, pelatihan tersebut dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah workshop, ya, seminar. Sesi keduanya secara paralel adalah workshop. Nah, di setiap sesi itu ada post test dan final testnya. Nah, itulah yang akan menentukan Bapak Ibu layak atau tidaknya nantinya akan diberikan sertifikat sebagai seorang pandu digital dengan level atau dengan kategori baret merah atau badge merah, seperti itu, ya. Nah,
Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa besok itu Bapak Ibu seharian di depan laptop, ada beberapa ketentuan nanti mohon disampaikan oleh Pak kita. Di antaranya adalah mentaati semua tata tertib yang telah disepakati bersama antara gradasi dengan Kementerian Kominfo. Nah, jadi Bapak Ibu, saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan dari Women Right yang memang nantinya menjadi pandu-pandu atau menjadi fasilitator-fasilitator profesional di bidang digital nantinya. Itu harapan saya sebagai Ketua Umum DPP Gradasi. Jelas karena Bapak Ibu semuanya akan membawa nama gradasi bukan saja di tingkat lokal tapi di tingkat kementerian. Saya perlu memastikan bahwa di form pendaftaran itu diminta ada Facebook, ada Instagram, dan juga ada Twitter atau sosial media Bapak Ibu. Ya. Ketika sosial media Bapak Ibu telah diminta oleh kementerian dan telah disepakati, maka apa saja postingan Bapak Ibu akan dipantau oleh kementerian. Ya. Apa saja postingan Bapak Ibu akan dipantau oleh kementerian terkait. Jadi pesan saya yang tadinya suka menyebar berita-berita hoax ya ataupun pornografi ataupun hate speech dan sebagainya, tolong dihindari. Karena sebagai seorang yang memiliki kecakapan di bidang literasi digital, dia paham betul mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, itu yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu. Harapan saya mudah-mudahan di acara besok ya, karena saya melihat ada beberapa profesor yang menjadi narasumber ya di kegiatan tersebut. Harapan saya betul-betul Bapak Ibu dapat menjaga tata etika, karena kenapa saya sering menyorot Bapak Ibu ketika berzoom, ketika melakukan seminar atau workshop dengan Zoom, karena kita menemukan hal-hal yang sangat kurang berkenan sebagai orang dewasa. Harapan saya besok kawan-kawan dapat melaksanakan dengan tertib, dengan baik, dan tidak ada halangan apapun. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sukses untuk Pak Ibu di Gradasi Women Right. Ya. Salam kenal bagi yang belum kenal. Ya. Salam sukses selalu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oni atas sambutannya. Oke, acara selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk tutorial ya Mbak Yanti ya. Sosialisasi untuk acara besok begitu ya Mbak Yanti. Oke, izin share screen Bang Oni, Mbak Yanti, Bapak Ibu semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Yanti dan Bang Oni yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu. Ini mungkin saya langsung saja ke hal teknis terkait sosialisasi untuk acara besok. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk acara besok itu dimulai pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, alur kegiatannya begini ya Bapak Ibu, peserta registrasi ke website Kominfo. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah register atau yang sudah mendaftar di link yang sudah diberikan kemarin oleh Gradasi, itu wajib juga mendaftar di link ini Bapak Ibu. Nah nanti panduannya saya jelaskan setelah ini ya Bapak Ibu. Nah setelah itu nanti daftar seminar dan workshop yang akan diikuti. Terus kemudian ikuti seminar. Nah, setelah seminar itu jam 8 sampai dengan jam 12. Nah, setelah seminar itu akan ada post-test Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti jam 1 sampai dengan jam 4 dilanjut lagi dengan workshop yang Bapak Ibu pilih.
Nah, nanti saya jelaskan di di tutorialnya ya. Nah, setelah workshop jam 4 itu pun akan ada Bapak Ibu mengerjakan soal post test. Nah, jika lulus, Bapak Ibu bisa mengunduh ini ya, sertifikat di website yang Bapak Ibu sudah register di sini. Oke, untuk panduannya, ini saya langsung saja ke sosialisasi yang sudah diberikan oleh DPP. Nah, ini. Ya, Bapak Ibu yang belum memiliki ini, silakan bisa di-download di kolom chat karena saya sudah share. Ini juga sudah saya share dan Bayanti share juga di grup WhatsApp Gradasi Women Rights ya. Untuk Bapak Ibu yang belum punya panduan ini, bisa juga minta ke Ketua DPC atau Ketua DPD Bapak Ibu di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Nah, oke, ini panduannya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu membuka websitenya Kominfo, ini ya https://pandu.kominfo.go.id. Nah, kemudian tahapannya ini lulus TOT Pandu Digital. Nah, ini nanti dibahas ini ya setelah kita register. Nah, acaranya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Pandu Digital Daring Kebijakan. Nah, ini sudah di-share juga di sosial media Kominfo. Nah, kebijakan dan pemanfaatan TIK ya, seminar guna meningkatkan literasi digital, seminar dari jam 8 sampai jam 12. Nah, workshop ini memilih salah satu ya, Bapak Ibu nanti. Untuk UMKM bisa memilih mengenal platform digital untuk UMKM Go Digital. Nah, untuk yang ingin mengikuti ini, ada juga strategi pengelolaan digitalisasi desa wisata. Nah, ini juga bisa. Ada juga yang ketiga, ini biasanya untuk tenaga pendidik dan kependidikan, mengenal Google Classroom untuk media pembelajaran daring. Nah, jadi nanti kalau untuk seminar, kita itu ikut semua bareng di satu room, Bapak Ibu. Nah, tapi nanti untuk workshop ya jam 13 sampai jam 4 itu kita beda room Bapak Ibu. Kalau misalnya saya itu pilih UMKM, misalnya Pak Ketum pilih misalnya digitalisasi desa wisata, ya misalnya Mbak Yanti pilih Google Classroom. Nah, ini kita beda-beda room Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita mengikuti Zoom sesuai dengan workshop yang kita pilih. Setelah kita ikut seminar dan workshop, kita harus mengisi post test di website yang tadi kita daftar. Oke, ini adalah panduannya. Tadi ada beberapa ibu-ibu yang menanyakan. Nah, yang pertama masuk ke https://pandu.kominfo.go.id. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini saya jelaskan dulu yang dari PDF ya. Ini panduan dari pusat DPP yang sudah buat. Nanti saya juga akan live-kan langsung ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kemudian pilih ini ya, pilih pembentukan pandu digital daring dengan tema kebijakan dan pemanfaatan TIK guna meningkatkan literasi digital. Setelah masuk ke sini, ini ada yang warna merah, Bapak Ibu pilihnya langsung ini, detail, klik. Ya, pilih ini. Ini adalah acara besok tanggal 4. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa scroll ke bawah lagi. Di sini ada 3 workshop ya Bapak Ibu. Ada UMKM ini, mengenal platform digital untuk UMKM Go Digital. Ada juga ini, Nah, ini kalau adopsi teknologi baru IoT itu yang desa wisata itu ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan diklik salah satunya. Ya, jadi Bapak Ibu wajib mendaftar salah satu dari workshop ini. Ya, sesuai dengan minat dan yang Bapak Ibu kuasai. Oke, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik centang saja, kemudian dikonfirmasi oke. Nah, jika sudah konfirmasi oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jangan
masukkan melalui sini, jangan login melalui Facebook dan jangan melalui langsung email, jangan ya Bapak Ibu, tapi klik register di sini, registrasi di sini yang warna hijau. Nah, setelah registrasi yang warna hijau ini, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Nah, setelah ke sini silahkan masukkan nama. Namanya ya, cek ulang nama. Nah, ini namanya akan dicantumkan sertifikat dan nama ini harus sama dengan nama yang Zoom Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita akan ganti edit profil Zoom Bapak Ibu juga agar bisa ikut acara besok. Nah, namanya misalnya Yunita, kalau saya Yunita, spasi SE misalnya. Ada juga yang kalau di Jabar itu ada Masilham slash SPD. Ada juga yang Mas Opik menggelar ya. Nah, itu nanti Zoom-nya perlu namanya juga sesuai gelar. Makanya lebih enak kayaknya baiknya tadi karena sudah pakai itu, jadi baiknya lebih baik sih nama KTP saja biar nggak ribet ya Bapak Ibu. Saya anjurkan begitu. Nah, kemudian masukkan email. Nah, jelas ini ya, laki-laki atau perempuan. Nah, masukkan password ini bebas ya, bukan password email, tapi password yang baru dibuat bebas Bapak Ibu. Nah, jangan lupa dicatat passwordnya, kan tadi ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak juga yang WA saya nanya password. Nah, ini saya nggak tahu passwordnya karena Bapak Ibu yang masukkan sendiri ya. Jadi penting dicatat passwordnya untuk login ke websitenya Kominfo. Nah, kemudian ini santai sejenak, kemudian silahkan dibuka emailnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa langsung buka email. Nah, buka emailnya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada di kotak masuk, silahkan buka spam. Nanti akan muncul seperti ini nih Bapak Ibu. Pandu digital verifikasi email. Nah, silakan diklik. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kalau email seperti ini baru email verifikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, klik verifikasi email. Nah, klik di sini, diklik saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini nih Bu. Tadi ada beberapa nih yang di Jabar juga tadi ada beberapa ibu-ibu yang muncul email seperti ini, beberapa kali muncul, tapi tidak muncul tampilan seperti ini. Nah, jika seperti itu, maka silakan Ibu Bapak bisa registrasi dengan email yang lain. Jika tidak muncul tampilan seperti ini, maka silakan bisa email dengan email yang lain. Itu bisa langsung tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan lengkapi data diri. Ada saya scroll ke bawah, nah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, harus melengkapi data diri. Ada nama, ada nick, silahkan dilengkapi, jenis kelamin jelas ya. Nah, instansi, ini sudah tidak ada lagi, jadi tidak usah diisi. Nomor telepon, alamat, komunitas, pilihnya gradasi, paling bawah ya Bapak Ibu ada. Nama komunitas, disamakan semua namanya gradasi Indonesia Bapak Ibu. Ya, gradasi Indonesia. Nanti ini mempengaruhi pas mau masuk ke Zoom Bapak Ibu. Nanti ada email dari Kominfo. Nah, kemudian nama instansinya misalnya LKP apa, LPK apa, atau PT apa, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Facebook, Instagram, dan Twitter silahkan dimasukkan linknya ya Bapak Ibu ya. Nah, linknya ini Bapak Ibu bisa buka saja Facebook, Instagram, dan Twitter Bapak Ibu di komputer, kemudian di atas di copy saja linknya, ditaruh saja di sini, begitu ya Bapak Ibu. Nah, silahkan disimpan. Nah, jika sudah disimpan, maka tunggu verifikasi dan nanti silahkan dicek status masuk lagi ke websitenya, tampilannya. Jika sudah mendaftar, nah ini yang belum, ini adalah tampilan belum belum mendaftar ya Bapak Ibu. Jadi di status ini belum mengikuti tulisannya. Nah, kalau sudah terdaftar dan berhasil, tampilannya akan seperti ini. Jadi ada tulisan menunggu verifikasi, dan ada tulisan Anda telah terdaftar di seminar dan workshop. Tapi kalau jika tidak ada tampilan ini, tampilannya seperti ini, maka Bapak Ibu belum terdaftar dan tidak bisa mengikuti acara besok.
Begitu ya Bapak Ibu, karena Kominfo setelah terdaftar ini, Kominfo akan mengirimkan langsung email ke Bapak Ibu. Nah, untuk akses masuk Zoom-nya Bapak Ibu. Jadi tidak kita kirimkan japri seperti Akademi Gradasi dan Women Wrestling Zoom-nya seperti saat ini di grup, tidak ya. Dan tidak boleh di-share juga, jadi hanya masuk ke email Bapak Ibu saja. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti diarahkan ke sistem Kominfo yang akan memverifikasi benar tidak Bapak Ibu sudah terdaftar begitu. Nah, sampai tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, menunggu verifikasi, kemudian nah ada tulisan workshop yang dipilih. Karena saya workshop pilihan saya adalah mengenal platform digital untuk UMKM Go Digital, maka tulisannya akan seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu memilih yang desa wisata, maka tampilan desa wisata. Kalau yang memilih Google Classroom, maka pilihannya juga Google Classroom. Nah, jadi ada beberapa banyak peserta yang menanyakan, apakah bisa langsung diunduh sertifikatnya? Nah, Bapak Ibu tidak bisa. Jadi, Bapak Ibu harus mengikuti seminarnya dulu, kemudian post-testnya, kemudian workshopnya, post-testnya lagi, nanti baru bisa diunduh sertifikatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Kemudian, setelah tampil seperti ini, saya langsung live buka email saya ya Bapak Ibu. Nah, saya langsung live buka email dulu. Sebentar. Nah, ini ada 2 email dari Pandu Digital. Yang pertama ini, oke. Ada 3 sebenarnya Bapak Ibu ya. Dari Pandu Digital itu ada 3 email. Yang pertama yang tadi verifikasi, ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah yang verifikasi. Yang kedua adalah pengingat seminar Pandu Digital. Nah, yang ini. Nah, yang ini yang salah nggak usah dibuka ya, Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang menerima dari Pandu Digital tanggal 31 Januari, ini tidak usah tidak usah digubris karena ini salah tadi dari pusat sudah konfirmasi ke Kominfo. Nah, ada juga ini emailnya, notifikasi Pandu Digital. Diklik saja. Nah, ini adalah email dari Kominfo untuk acara besok, Bapak Ibu. Jadi kita baca ya baik-baik. Di sini tertera juga panduan dan juga tata tertib untuk kita ikuti, begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah halo peserta Pandu Digital, terima kasih sudah mendaftar. Melalui email ini kami ingin mengingatkan Anda untuk mengikuti rangkaian kegiatan seminar dari workshop Pandu Digital yang akan diselenggarakan besok Kamis jam 4 Maret 2021 ini jam 9 sampai dengan selesai. Nah, Bapak Ibu kalau di flyer tadi kan jam 8. Nah, kalau bisa kita lihat adalah kapasitas Zoom Kominfo adalah 1.000 peserta dan pendaftar dari gradasi itu melebihi kapasitas ya Ketua Umum Bang Oni ya 1.200 1.100-an hampir 200. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu bisa masuk Zoom jam 8 pagi. Khawatir tidak bisa masuk Zoom-nya begitu Bapak Ibu. Nah, ini buka web kalau kita klik linknya ini masih diarahkan ke websitenya yang Pandu Digital tadi. Nah, tapi besok ini kemungkinan bisa masuk sistemnya Kominfo untuk bisa masuk ke Zoom-nya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mendapatkan ini, kita bisa besok ikut Zoom-nya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang wajib diperhatikan pada kegiatan Pandu Digital Daring. Yang pertama adalah mohon memasang foto profil yang baik di aplikasi Zoom. Jika tidak memasang foto, diwajibkan mengaktifkan mode kamera sepanjang sesi seminar dan workshop. Nah, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa atur Zoom-nya, memasang fotonya agar nanti videonya ya. Pastikan dengan pendaftaran. Jika tidak sesuai, maka tidak dapat di-approve dengan format identitas seperti di bawah ini. Nama,
ini sesuai pendaftaran, underscore instansi atau komunitas, underscore kabupaten kota. Contohnya Faizal underscore TPL underscore Kabupaten Rembang. Nah, kalau saya Yunita, spasi SE underscore gradasi Indonesia underscore Kota Depok. Jadi tadi karena saya sudah masukkan namanya itu seperti itu formatnya, maka harus sama persis, besar kecilnya juga harus sama persis. Karena ini by system kemarin pas saat meeting Kominfo begitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita juga jelaskan tutorial bagaimana caranya mengubah nama di Zoom Bapak Ibu agar besok bisa langsung masuk. Nah, lanjut ya. Nah, yang pertama adalah wajib mengaktifkan video ketika pembukaan dan wajib mematikan audio selama kelas online berlangsung kecuali saat bertanya kepada narasumber. Yang kedua, wajib menjaga ketertiban dan hikmat selama acara berlangsung. Yang ketiga, menghindari menghadiri seluruh sesi seminar dan workshop tanpa henti dan diharapkan tidak meninggalkan tempat lebih dari 10 menit. Kemudian, wajib melakukan post-test seminar dan post-test workshop di halaman pandu.kominfo.go.id. Yang kelima, dilarang membagi ID Zoom kepada orang lain yang bukan peserta. Jadi dilarang ya Bapak Ibu ya, memberikan ID Zoom. Ini hanya untuk peserta gradasi yang terdaftar dan yang sudah register ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah di masa pandemi COVID-19, kami menghimbau peserta yang berada di ruangan kerja kampus sekolah untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker selama kegiatan. Nah, oke, ini adalah alurnya. Yang pertama adalah pandu.kominfo.id. Yang ketiga, ikuti seminarnya, kemudian kerjakan soal post-testnya. Yang keempat adalah ikuti workshop post-testnya. Yang kelima adalah mengingatkan kepada peserta setelah lulus menjadi pandu digital dapat mengunduh sertifikat dan mengisi aktivitas di dalam website kami dengan user account dan password yang sama kegiatan kami selanjutnya guna peningkatan kapasitas dalam mendampingi masyarakat serta sebagai pandu digital di dalam melakukan pendampingan sebagai sumbangsih kepada bangsa atas peningkatan kualitas SDM. Jadi setelah kita lulus Bapak Ibu, jadi nanti setiap pandu digital diminta untuk melaporkan ya atau melaporkan ke websitenya pandu digital itu setiap kegiatan yang kita ikuti dan setiap kegiatan yang kita buat begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini jangan lupa IG-nya di follow, YouTube-nya di subscribe, pandu digital. Oke, itu ini dapat emailnya seperti ini jika sudah berhasil register. Nah, sekarang kita akan fokus ke sini Bapak Ibu. Mohon sebelum masuk Zoom pastikan nama Anda sesuai dengan di pendaftaran. Jika tidak, nah maka tidak bisa di-approve. Nah, jadi saya langsung saja tutorialkan yang untuk Zoom-nya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, untuk Zoom, ini saya sudah punya akun Zoom Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah Zoom-nya. Kalau kita lihat di sini, namanya ini karena saya ganti karena saya daftar dengan nama ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, yang paling pertama nih. Kita share screen lagi. Sebentar ya, pandu. Nah, ini. Kayaknya. Oke, sebentar. Menentukan naik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah websitenya yang tadi ya, pandu.kominfo.go.id, Bapak Ibu. Nah, jika sudah berhasil mendaftar, maka tampilannya akan seperti ini. Tulisannya Anda telah terdaftar di seminar dan workshop. Tadi ada yang menanya, ini merah dan statusnya menunggu verifikasi, bukan belum mengikuti, workshopnya diikuti. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah mengikuti di sini
sini. Nanti. Nah, ada sudah daftar dengan nama ini profilnya, edit profil. Nah, ini tadi yang kita isi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nama itu sudah tidak bisa dirubah lagi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk, sudah regis, sudah verifikasi email, nah nama tidak bisa dirubah. Jadi namanya harus nih yang saya daftar pakai ini. Nah, kalau ada misalnya Yunita/SE titik, nah titiknya dipakai tuh. Kominfo kan confirm ya ketua umum ya. Jadi Mbak Dia kalau nggak salah itu harus sama dengan yang terdaftar, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini harus sama dengan nama ini ya, spasinya juga harus sama, begitu ini. Nah, kabupaten kotanya ini saya pakai saya Kota Depok, dan ini komunitasnya saya tulisnya Gradasi Indonesia. Nah, Gradasi Indonesia ini kemudian juga Kota Depok, dan ini Yunita koma spasi SE ini akhirnya saya pakai untuk ke Zoom Bapak Ibu. Nih kita lihat ya. Zoom sebentar. Saya buka Zoom-nya lagi saya. Nah, di Zoom-nya, nah di Zoom ini nanti yang belum memiliki akun Zoom nanti kita bisa daftar bareng-bareng. Nah, kalau yang sudah, gampangnya nanti tampilannya akan bisa langsung seperti ini. Yang sudah tinggal login saja, tampilannya akan seperti ini. Nah, masuk ke profile, di editor ini. Nah, ini saya belum berubah ya. Jadi ini full name-nya ini, display name-nya saya masukkan tadi kan Yunita, spasi SE. Tadi komunitas ya Bapak Ibu ya, Gradasi Indonesia. Saya masukkan lagi kota, ini apa? Underscore ya. Kota. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau sudah begini, nanti tinggal kita display name-nya ini tinggal kita simpan saja. Nah, sudah begini, jadi nanti pas kita mau masuk Zoom-nya, tampilannya sudah begini. Karena kalau kita lihat di emailnya dari Kominfo tadi, ya Bapak Ibu, di sini, sebentar ya. Kalau kita lihat di emailnya, Kominfo seperti ini, mohon sebelum masuk Zoom, bukan setelah masuk Zoom. Kalau setelah masuk Zoom kan gampang ya, kita tuh tinggal merename. Tapi kalau sebelum masuk Zoom, maka kita kan perlu setting Zoom-nya. Begitu Bapak Ibu. Atau cara dua, atau nanti pas masuk Zoom, itu Kominfo minta masukkan nama. Nah, Zoom-nya silakan masukkan nama. Nah, namanya formatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tadi kalau saya itu Yunita, SE. Nah, nanti namanya sama seperti, sebentar, namanya sama seperti yang tadi saya share. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, ini Gradasi Indonesia, Kota Depok, gitu Bapak Ibu. Namanya, untuk besok. Nah, itu sih sebenarnya yang saya wanti-wanti tadi di teman-teman. Saya khawatir besok itu problem di pas masuk Zoom-nya, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi poinnya untuk besok itu namanya sesuai sama ini yang dimasukkan di profil ya, nama, kota, dan nama komunitas, begitu. Oke, nah sekarang tutorial untuk Bapak Ibu yang belum memiliki Zoom ya. Jadi kita langsung saja nih daftar Zoom baru ya. Ini saya logout dulu. Sebentar. Nah, ini saya sudah terdaftar kan ya. Tadi saya sudah coba, saya mau keluar dulu, saya sign out. Saya mau daftar baru. Ini di record kan ya Mbak Yanti ya? Iya, sudah saya record.
Nah, jadi nah, yang belum punya akses, yang belum punya Zoom, untuk persiapan besok, silahkan bikin saja akun Zoom-nya. Yang pertama ini sign up ya, ini diklik saja. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini sebenarnya ininya, PPT-nya, tapi biasanya akan lebih enak kita langsung live saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini, kalau kita sudah sikap, ini langsung Zoom itu minta tanggal lahir kita. Silahkan, bisa dimasukkan saja tanggal lahirnya, bebas ya, nggak harus sesuai dengan tanggal lahir Bapak Ibu. Nah, kita continue. Nah, silakan masukkan email. Karena tadi 3 email saya sudah terdaftar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Cari email yang belum terdaftar Zoom. Sebentar saja. Sebentar. Oke. Digital. Sebentar ya. Oke, ini sajalah. Oke. Ini saja. Nah, ini ya. Sign up saja. Kita dapat. Oke. Oh iya, belum saya share screen. Ini. Tinggal sign up saja, Bapak Ibu ya. Kita daftar. Bentar. Oke. Sebentar ya. Emailnya, karena email saya tadi sudah dipakai. Oke, pakai email finance saja deh. Sebentar ya. Berarti itu sebaiknya nanti pakai email yang terdaftar di Kominfo saja dia. Iya, benar. Baiknya sih email yang terdaftar. Atau gampangnya nggak usah gini, langsung saja gini, Bapak Ibu. Masuk ke ini, Google, ya. Gampangnya nih, Google sini. Nah, nanti langsung minta masuk email yang mana, gitu ya Bapak Ibu ya. Pakai email yang mana. Nah, karena saya terdaftarnya pakai ini udah terdaftar nih. Ini udah terdaftar semua Zoom-nya, Bapak Ibu. Jadi saya bisa langsung daftar. Saya yakin sih Bapak Ibu sudah punya Zoom, tinggal langsung klik saja ya Bapak Ibu. Nah, tinggal di setting saja profilnya. Tinggal nanti kalau sudah buka itu gampang ya, zoom.us ya Bapak Ibu. Nah, profile nanti tinggal edit saja edit display name-nya. Sudah gampang Bapak Ibu, begitu saja bisa langsung masuk ke Zoom yang Bapak Ibu punya dan edit profil name-nya. Oke, mungkin cukup sekian sosialisasi dari saya. Nah, ini khawatir belum ada yang misalnya ada yang belum punya sama sekali Zoom. Ini saya sudah siapkan PPT-nya Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah siapkan PPT-nya, nanti tinggal saya masukkan. Nah, jadi ini yang pertama tadi saya sudah coba ya sebelum meeting ini saya sudah coba. Ini diklik sign up ini. Nah, ini nggak apa-apa ya Mbak Yanti, Pak Ketum ya, biar sekalian selesai. Ini juga di-record teman-teman besok yang belum punya Zoom. Nah, ini bisa diklik ini daftar ya. Kemudian masukkan ini tanggal lahir. Oke. Nah, kalau sudah nih bisa langsung cek email ya. Ini yang belum sama sekali punya Zoom, tinggal masuk cek emailnya. Tadi saya masukkan email ini. Nah, emailnya langsung masuk nih seperti ini, Zoom, please active your Zoom. Nah, ini yang belum punya Zoom, muncul di kotak masuk tampilan seperti ini, tinggal diklik saja. Ada tampilan seperti ini, welcome to Zoom. Nah, ini tinggal aktif Zoom, aktif account, tinggal diklik saja aktif account-nya. Nah, langsung dilarikan ke sini lagi, silakan kita mendaftar ya. Nah,
di sini karena tadi itu mendaftar pas saya gini itu harus belum memasukkan password, maka saya klik lupa password. Ini harusnya ada tampilan satu lagi nih. Ada tampilan satu lagi. Lupa password. Nah, saya minta lupa password masukkan ke email sini dan send. Nah, ini langsung masuk Zoom email lagi, Zoom password reset ya. Ini yang kedua, email yang kedua. Nah, tampilan seperti ini, cek ini ya, cek password kita, diklik saja ini. Nah, tinggal dimasukkan password, tinggal save ya. Nah, ini langsung kita reset passwordnya berhasil, dan kemudian kita tinggal masuk saja ini. Tadi karena pas pertama daftar tidak diminta password, maka dari itu saya klik ini. Lupa password ya. Jadi langsung bisa intinya reset password begitu Bapak Ibu. Nah, sudah, kita tinggal masuk saja, tinggal diklik yang tombol biru ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini akun baru yang tadi, akun baru Zoom yang baru banget saya buat. Nah, tampilannya seperti ini. Tinggal kita ini profil, diklik profil di sini, tinggal diedit ini. Kelihatannya mau saya ya Bapak Ibu ya, tinggal diedit ini. Nah, ini saya display name-nya ini Yunita, spasi SE, karena tadi nama saya begini Bapak Ibu. Jadi spasinya pun harus saya sama persis seperti yang pendaftaran saya di Kominfo Bapak Ibu ya. Nah, gradasi Indonesia saya masukkan komunitasnya, saya tulis gradasi Indonesia. Nah, kota Depoknya memang saya dari Depok. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal di save saja. Nah, begitu. Jadi ini persiapan Zoom untuk besok Bapak Ibu. Display name-nya bisa dilihat seperti ini. Atau jika memang besok itu Kominfo minta memasukkan nama, namanya harus yang memang Kominfo minta di email ya. Formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nama, komunitas, dan asal kota. Begitu. Oke. Jadi mungkin itu saja, Mbak Yanti, cukup jelas mungkin ya begitu Bapak Ibu. Jika ada kurang bisa langsung ditanyakan Bapak Ibu. Cukup sekian, terima kasih. Oke, mungkin langsung saja ya, Bang Oni, sesi tanya jawab ya. Langsung saja di Ya. kolom chat. Oh iya, sampaikan juga ganti profil yang sopan. Baik, oke. Ada masukan tadi dari Mas Ilham. Untuk mengganti profil itu tadi kan Kominfo minta untuk mengganti profil ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal diganti di sini, diklik change-nya untuk merubah, diklik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tinggal diupload saja fotonya. Ini kan kalau gini belum ada fotonya ya. Tadi Kominfo di emailnya minta kalau kita harus memasang foto yang baik. Nah, silakan diganti fotonya, tinggal diklik di sini saja Bapak Ibu ya. Oke, tinggal diklik dan masukkan foto Bapak Ibu yang terbaik, begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin itu coba kita lihat lagi di kolom chat ya. Oke, Mas Ilham sudah disampaikan. Kalau sudah ada Zoom, apa harus daftar juga, Mbak? Oh, kalau sudah ada Zoom, tidak perlu daftar juga, Bu Dwi. Tinggal mengganti nama display di profilnya. Kalau sudah ada Zoom, seperti saya juga sudah punya, seperti ini, silakan masuk saja ke Zoom, kemudian masuk ke profile, dan ganti display namanya seperti ini. Ya, Bu Dwi ya. Kalau sudah, tidak perlu daftar lagi. Nah, lanjut ya. Terima kasih. Iya, betul, di-record. Iya, ini di-record, Bapak Ibu. Setting Zoom-nya tadi sudah ya, diulang ya. Minta record-nya. Oke, siap. Kalau sudah isi profil komunitas DPC Gradasi Kota Sabang, apa perlu diubah? Untuk ubah komunitas itu bisa Bapak Ibu. Coba kita masuk lagi ke websitenya Kominfo ya. Jadi kita bisa merubah yang di sini ya. Sebentar, kita bisa merubah profil kita di websitenya Kominfo jika ada yang salah kecuali nama kita.
Jadi ini adalah tampilannya tadi. Kalau mau ini tampilannya awalnya ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat ini nama ininya sosial media yang tadi kita masukkan. Nah, besok itu kita tinggal klik ini nih. Ini kan adalah workshop yang kita pilih. Besok itu kita tinggal klik detail di sini ya Bapak Ibu ya. Detail di sini. Jadi beranda, diklik beranda, kemudian lihat akan ini terdaftar begitu ya, menunggu konfirmasi. Nanti informasi untuk besok post-test semua ada di sini Bapak Ibu ya, semua di sini. Nah, untuk pemateri semua di sini. Nah, untuk merubah untuk merubah profil Bapak Ibu, jika ada yang salah tadi kayak komunitas itu diklik profil sini Bapak Ibu, profil ya. Nah, di sini. Nah, ini nggak bisa diedit nama, nggak bisa, sudah nggak bisa diedit ya. Yang bisa dirubah itu nick. Nah, ini bisa dirubah. Nah, tadi komunitas juga bisa dirubah, Bapak Ibu. Tuh, masih bisa dirubah. Saya tadi rubah sampai 4 kali, karena tadi saya salah-salah. Nah, ini saya udah masukkan klik gradasi, tapi pas saya simpen 4 kali nggak muncul-muncul nih. Kayaknya ada bug mungkin. Nah, ini aja. Nama komunitasnya saya masukkan gradasi Indonesia, sesuai panduan. Panduan dari Kang Ben tadi yang memberikannya, jadi saya masukkan nama komunitas gradasi Indonesia. Tapi jika tidak mau diganti pun tidak apa-apa. Yang penting pas masuk ke Zoom itu sama persis namanya. Begini ya Bapak Ibu ya. Oke, itu pertanyaan. Jadi edit profil itu bisa dirubah Bapak Ibu. Nanti tinggal save change di bawah. Oke, kita lihat lagi di kolom chat ya Bapak Ibu. Ibu Juantin, untuk tampilan nama di Zoom kan disertakan kota sesuai KTP atau sesuai domisili. Sesuai yang Ibu masukkan di websitenya Kominfo, Bapak Ibu. Jadi tampilan sesuai yang Ibu masukkan di sini. Karena saya masukkan kota Depok, jadi saya kotanya kota Depok. Kalau Ibu masukkan di sini sesuai KTP, maka yang dimasukkan sesuai KTP. Begitu Bapak Ibu. Yang sesuai di sini Bapak Ibu yang Ibu masukkan ya. Oke, coba beda harus tidak perlu bila sudah memiliki Zoom namun emailnya berbeda, apakah harus diganti? Saran saya sih dengan email yang Ibu. Tapi jika dengan email yang sama saran saya, karena nanti kan Bu Sylvia ya, pertanyaannya ya Bu Sylvia, bila sudah memiliki Zoom namun emailnya berbeda, apakah harus diganti? Saran saya itu dengan email yang sama. Karena kalau kita klik Zoom itu, kan nanti kan kita hanya bisa buka satu email ya, Bapak Ibu ya. Kalau kalau kita buka email kan nanti biasanya Zoom itu kan membuka dengan email yang sedang aktif. Jadi lebih baik dipersiapkan emailnya yang sama dengan email yang Bapak Ibu daftarkan, yang sudah diverifikasi oleh Kominfo. Begitu Bapak Ibu ya, baiknya yang sama. Ya Mbak Yunita, saya boleh bertanya, Oke. Bu Sylvia. Oke, Ibu apakah di laptop saya ini kan sudah ada email yang memang bawaan dari laptopnya. Apakah saya harus masukkan registrasinya nanti sesuai dengan itu agar Zoom-nya sama? Itu yang dimaksud ya. Oke. Ibu kalau yang Ibu masukkan di website Kominfo itu emailnya email yang mana, Bu? Email yang sama Ibu begitu, Ibu tinggal sign out saja, keluar saja dari email yang Ibu di laptop. Nanti Ibu tinggal masuk dengan email yang Ibu sudah daftarkan, Bu. Iya. Ya, terima kasih Mbak Yunita. Iya, nah untuk Zoom-nya Ibu bisa persiapkan dengan email yang sama, Ibu. Khawatir sih besok ribet, jadi mending dipersiapkan malam ini, begitu Ibu. Ya. Ya, makasih. Tadi yang paling pertama nih Bu Sylvia, mantap. Oke, apa mesti sama dengan
pendaftaran TOT, Ibu Meliani. Nggak harus sama, yang penting sopan, Ibu. Untuk tampilan nama di Zoom kan disertakan kota udah ya tadi ya. Pakai email yang sama saja biar saja dengan langsung login di Zoom pakai email yang sudah sama dengan registrasi Kominfo. Iya benar, dengan email yang sama yang sudah yang diregister di Kominfo ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih Mas Ilham. Oke, lanjut ya. Kita lihat ya pertanyaan yang di atas lagi. Oke, di kolom chat sudah panduan bisa di-share di grup. Oke, nanti saya share ke grup ya. Sudah di-share ke grup Ibu Latifah di grup Women Rise, tapi tidak di grup nasional. Oke, mungkin di kolom chat sudah saya jawab semua. Mbak Yanti, mungkin langsung ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu di sini kita buka pertanyaan. Mungkin sampai dengan jam 9 ya Bapak Ibu ya. Kita buka pertanyaan berapa Mbak Yanti? 3 saja atau 5? Ya, tiga saja. 3 ya, kita buka 3 pertanyaan ya Bapak Ibu, 3 pertanyaan lagi. Nah, Mbak Yunita kemarin katanya ada surat rekomendasi gitu dari DPC masing-masing. Oh iya, Bu Retno, jadi itu ada diwajibkan. Jadi yang mendaftar di acara besok itu diwajibkan itu sudah Bapak Ibu yang mendaftar di sini, nah melalui Satuan Kerja Women Rise wajib juga menghubungi Ketua DPC dan Ketua DPD-nya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya saya ini di Depok, maka saya menghubungi Ketua DPD Jabar, itu Coach Aris. Nah, jika Bapak Ibu di sini yang dari Jawa Tengah bisa Ketua DPD-nya yang di Jawa Tengah, begitu ya Bapak Ibu. Oke, nah ini karena sudah terdaftar juga, silakan bisa langsung dicoba mendaftar ya Bapak Ibu yang belum mendaftar. Yang dari Papua bagaimana? Oke, yang dari Papua bagaimana? Karena yang dari Papua ini kan bisa masuk ke Satuan Kerja Women Rise ya, Bang Oni. Karena belum ada ya Bang Oni ya Papua ya. Papua bagaimana Bang? Kalau Papua. Demikian pula dengan Sulut, Bang Oni. Bagaimana ini tentang Sulut, Bang Oni? Karena belum ada terbentuk kami ini di sini. Kalau Sumut sudah ada, Ibu. Pasar Riau. Dengan Sulawesi Utara. Iya, sudah ada. Oh ya, ini Bapak Ibu, secara hierarki organisasi kita memiliki, saya bicara tentang hierarki organisasi ya. Ketika kita bicara hierarki organisasi, memang kita memiliki beberapa struktur kepengurusan yang ada di tingkat DPP, kemudian ada tingkat DPD dan tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian di tingkat DPP juga kita memiliki satuan-satuan. Kalau kita di pemerintah, mungkin kalau Pak Ibu sering melihat ada satuan khusus seperti KPK atau komisi tertentu atau satuan khusus yang lain, kemudian ada kita juga kementerian-kementerian itu sebuah tata negara kita. Di dalam organisasi kita memiliki hierarki organisasi, ada pengurus DPP, ada pengurus DPD, ada pengurus DPC. Nah, kebetulan malam ini saya bisa hadir di sini dan waktu saya ada pengurus sedikit di kantor. Nah, untuk Women Rise ini secara hierarki organisasi itu terpisah dengan struktur gradasi di tingkat pusat. Namun ketika turun ke tingkat DPC di tingkat kabupaten kota, dia bergabung dengan DPC gradasi di
setiap kabupaten kota. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu yang berasal dari Bapak Ibu melihat di Japrian saya di grup itu sudah saya instruksikan untuk bagian kesekjenan untuk segera melakukan konsolidasi di setiap provinsi masing-masing. Nah, bagi kawan-kawan di DPD yang atau daerah-daerah yang belum terbentuk, harapan kami segera berkoordinasi dengan rekan-rekan yang mungkin ada di sana. Bapak Ibu nanti the next day we have di suatu waktu nanti saya akan membentuk sebuah sistem yang tidak semua orang bisa mengakses sebuah kegiatan gradasi. Ya. Saya sedang merancang sebuah sistem sebelum nanti masa kepemimpinan saya berakhir, yang bisa hanya mengikuti kegiatan gradasi hanya orang-orang yang betul-betul anggota gradasi. Hari ini kami sudah ada 1.500 anggota yang akan diberikan sertifikat. Di tahun 2021 saya menargetkan sebanyak 10.000 anggota. Tadi di tahun 2021 saya menargetkan ada 10.000 anggota. Nah, tidak gradasi tidak akan banyak data yang kami siapkan. Ya, kami akan selalu memberikan kegiatan-kegiatan kerja. Jadi Bapak Ibu yang hari ini belum ada gradasi, silakan berkoordinasi melalui DPD yang dalam hal ini kita menunjuk Mas Mehmet, nanti tolong difasilitasi. Sedangkan yang dari Women Rights memang ada jalur sendiri ya, terutama di Women Rights ini kan kita mengasih kuota sampai sekitar 50 peserta ya kemarin ya Mbak Yati ya. Nah, nanti Bapak Ibu-ibu yang belum terbentuk DPD-nya bisa menggunakan Women Rights atau masuk melalui jalur Women Rights ya. Akan kami verifikasi. Nah, sebenarnya tujuan untuk pendataan ini Bapak Ibu karena nanti setelah Bapak Ibu itu lulus ya, Bapak Ibu itu lulus karena kami dari DPP Gradasi harus melakukan pendampingan ya. Kami harus melakukan pendampingan terhadap Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah kita harus memastikan Bapak Ibu harus dapat melakukan kegiatan pemberdayaan. Jadi kita tular ya kalau bahasa Jawa ya. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan edukasi lagi di masyarakat. Nah, edukasi di masyarakat itu by sistemnya Bapak Ibu melaporkan kepada ketua DPD di wilayah masing-masing dan kemudian diteruskan kepada kementerian terkait. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mempertaruhkan nama saya di kementerian. Saya mempertaruhkan betul-betul nama saya. Kenapa? Sebenarnya program ini diprioritaskan bagi teman-teman yang sudah teredukasi literasi minimal basicnya. Ya. Kemarin kami harus verifikasi sebanyak 1.000, harus menyaring menjadi 500 peserta karena ini yang akan di-training adalah ini bukan seperti akademi gradasi atau Women Rights yang hanya melakukan training biasa, tapi ini training untuk Bapak Ibu akan dijadikan sebagai pendamping, gitu kan? Pendamping untuk melakukan edukasi lagi kepada masyarakat. Sebenarnya permintaan dari kementerian itu adalah teman-teman yang sudah punya basic di bidang literasi, seperti itu. Jadi pesan saya sering sekali melihat ada ibu-ibu yang suka screenshot sertifikat kemudian diposting di sosial media. Jangan sampai lagi saya menemukan itu. Ingat, sosial media Bapak Ibu semua sudah kami miliki, ya, sudah kami miliki. Baik juga Kominfo ada Instagram, ada Facebook. Jika kami nanti menemukan postingan-postingan yang bertentangan dengan etika-etika dalam berorganisasi atau etika-etika yang melanggar norma-norma kesusilaan kita atau hukum, kami tidak segan-segan akan menegur ya. Jadi tolong ada setiap ada kegiatan. Kemudian apa ya, lebay bahasa kita. Ya, janganlah seperti itu. Kemudian yang saya ingin tekankan lagi ya, kita belajar dari kejadian kemarin Wartanto, jangan lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang levelnya
menunjukkan kebodohan kita, ya. Kita ini adalah orang-orang terpelajar. Jangan sampai bertanya ini yang sangat bodoh. Tolong, ini di level kementerian tidak seperti itu. Ya, saya ingat persis ketika saya rapat dengan Pak Wartanto, ada seorang ketua umum menanyakan, apa kata Pak Wartanto, seginikah pertanyaan Anda kepada saya? Jadi jangan sampai mengulangi lagi menanyakan. Jika silakan bertanya, tapi ditulis dulu pertanyaannya. Ya, jangan sampai ada besok pertanyaan yang pada dasarnya adalah mempermalukan diri kita sendiri. Itu yang dilihat. Ya, karena ini saya mempertaruhkan nama saya untuk melakukan literasi kepada Bapak Ibu ya. Saya kira terima kasih Mbak Yanti, Mbak Yunita, saya izin pamit ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oni atas kehadirannya di rapat Gladys Pemeras ini. Terima kasih juga untuk sambutan-sambutannya. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mbak Yanti. Karena sudah pukul jam 9 Mbak Yanti. Ada pertanyaan dari Ibu Gus ini. Sebentar. Ya, Mbak Yunita. Ya, silakan Ibu Gus. Oh ya. Oke ya, makasih Mbak Yunita. Ucapan terima kasih kepada Bang Mbak Yanti sebagai Ketua Women Rights. Saya ucapkan terima kasih telah dapat bergabung di kegiatan kita. Namun ada pertanyaan saya, karena di dalam pendaftaran itu, kan kemarin kita kan memilih pilihan pertama apa yang berhubungan dengan pariwisata, kemudian dengan pendidikan, dan juga berhubungan dengan UMKM. Apakah boleh Mbak kita memilih untuk yang akan kita lakukan cek terakhir ini beda dengan pilihan pertama, Mbak? Oh, boleh Ibu. Untuk yang kemarin itu, biar saya bisa langsung jawab ya Bu. Kemarin itu Ibu pertama pilih yang mana Bu? Pertama ada, kalau nggak salah saya pariwisata. Namun setelah mendengar arahan tadi, karena saya ini background-nya pendidik, mungkin akan ke pendidikan. Classroom begitu. Boleh Ibu, boleh. Yang menentukan kan nanti yang di web ini. Oke, boleh. Oh ya, makasih Mbak Yunita dan ya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Gus pertanyaannya. Oke, Mbak Yanti, Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tanya ibu-ibu nanti langsung dikirim iniannya jadi. Oh ya. Untuk ibu-ibu tolong registrasinya malam ini ya, karena kita besok sudah action ya. Iya Mbak, ya Mbak. Iya. Karena kita meeting Kominfo juga tanggal 2, terus tadi kita sosialisasi dan baru kita malam ini kita selesaikan ya Mbak Yanti ya. Jadi waktunya mepet memang Ibu. Bapak Ibu ini. Mohon maaf ya. Zoom-nya ya, saya share juga ya. Saya belum edit ininya nih, kapan. Nanti saya share langsung sekarang nih Bapak Ibu ya, setting Zoom. Iya, sama ibu-ibu nanti jangan lupa untuk daftar Zoom-nya melalui email yang sama dengan yang di Kominfo pendaftaran tersebut, karena besok masuknya kita kan melalui email gitu. Teknik masuknya kita mengikuti Zoom di Kominfo, kita kan melalui email yang sudah kita daftarkan gitu. Emailnya kan nanti ada verifikasi di situ, ada pengumumannya kan melalui email yang sama. Jadi otomatis Zoom-nya ya pakai email itu. Oh iya, ini terima kasih lagi Mas Ilham sudah mengingatkan. Jadi besok itu, setelah seminar kita tes. Nah tesnya itu kita dikasih 3 kali kesempatan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya yang pertama gagal, tes kedua dan tes ketiga.
Nah, jika kita sudah berhasil, maka kita bisa mengunduh sertifikat, Bapak Ibu. Jadi, bukan hanya sertifikat yang bermanfaat, tapi setelah itu, Bapak Ibu, setelah itu kita akan dibina juga oleh Kominfo untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, Bapak Ibu. Jadi, kita pun jadi mitra, Bapak Ibu, untuk nanti, karena kita menjadi pandu digital. Jadi, dimohon Bapak Ibu untuk besok nih, jika ada yang ingin bertanya, dipastikan lagi pertanyaannya, jangan yang kan begitulah Bapak Ibu, karena beberapa kali kan ada beberapa pertanyaan saya setting, ini gimana caranya, misalnya gitu. Kalau bisa nanya besok itu mengerjakannya didampingi atau bersama-sama begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mbak Yunita, saya ada yang mau saya tanyakan. Oke, baik Ibu Sylvia. Barusan saya sudah mencoba verifikasi untuk registrasi. Nah, di email itu tampil ada 2 verifikasi email. Itu yang diambil yang di atas atau yang di bawah? Yang dibuka. Yang paling terbaru saja, Ibu. Yang dari satu email yang saya buka itu ada 2 susunan verifikasi emailnya atas dan bawah. Oh, yang atas Ibu. Yang atas Yang saja. atas. Yang ada warna birunya Ibu. Iya. Sip. Ya, terima kasih Ibu Mbak Yunita. Ya. Siap Ibu. Oke, ada informasi juga nih. Kalau tidak ketemu email baru balasan dari Kominfo di folder inbox, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur pencarian dengan mengklik pandu digital. Oke, contohnya begini Bapak Ibu. Kita buka misalnya emailnya itu belum masuk Bapak Ibu. Nah, begini. Misalnya tidak masuk di kotak masuk, tapi di spam atau di mana, bisa di pencarian tinggal klik di enter saja. Nah, ini adalah email-email. Oh iya. Email-email dari Kominfo. Ini saya baru tahu juga ada email survei nih dari Kominfo dengan mencari begini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih nih Mas Ilham sudah diinformasikan. Diingatkan kembali ya. Oke, ini ada kolom survei juga yang perlu diisi nih Bapak Ibu. Saya lupa ini. Nah, kita klik ya. Coba. Kami tim pengelola pandu digital, kami ingin mengembangkan program pandu digital menjadi lebih baik. Kami sadar masih banyak kekurangan. Untuk ini kami menggali aspirasi sobat pandu digital. Teman-teman dapat mengisi form survei. Oke, jadi nanti ada email ini ya Bapak Ibu ya. Gampangnya tinggal dicari begini ya. Nah, di atas pandu digital ini ada 4 email. Verifikasi pertama, pengingat. Nah ini. Yang ini sih salah. Yang salah karena tanggalnya salah. Jadi sebenarnya ada 3 email saja. Verifikasi email ini, survei pandu digital untuk acara surveinya ya. Malam ini nanti saya isi. Ada juga ini notifikasi pandu digital. Surveinya coba kita lihat bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat sebentar. Nah, ini surveinya sudah saya klik. Kita lihat surveinya. Nah, ini surveinya. Bapak Ibu bisa buka saja langsung di emailnya Bapak Ibu. Nah, mengisi survei ini kayaknya agak banyak ini. Nah, tinggal kirim saja, diisi saja ya Bapak Ibu ya. Ini yang dikuasai nih. 5 materi untuk upgrade kompetensi. Ini materi-materi yang dikuasai. Ya, nanti dibaca saja, nanti Bapak Ibu bisa isi surveinya ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah mendapatkan email. Oke, mungkin itu saja Mbak Yanti. Dari saya ya Mbak Yanti. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yanti, silakan Mbak Yanti. Saya rasa udah cukup, Dik Yun. Ya, sudah cukup ya. Kita biar istirahat agar besok kita bisa on pagi ini. Biar ada kesempatan untuk ibu-ibu malam ini untuk segera menyelesaikan registrasinya. Gitu. Benar. Iya, benar. Cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja
sosialisasi dari gradasi Women Rise begitu ya Mbak Yanti ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan yang belum mendaftar segera mendaftar karena acara besok jam 8 pagi. Dan yang belum men-setting Zoom-nya silakan men-setting Zoom, dan malam ini juga silakan isi surveinya, atau bisa besok, kayaknya itu nggak urgent deh isi surveinya ya. Tapi kalau bisa selesai malam ini ya malam ini. Oke, jika belum mendapatkan email apapun dari Kominfo, maka ditunggu saja dan konfirmasi saja ke grup gradasi Women Rise Bapak Ibu ya. Jika belum juga menggunakan jika belum bergabung di gradasi Women Rise, silakan konfirmasi di grup yang Bapak Ibu punya gradasi ya, kalau belum punya. Oke, untuk DPC yang belum ini banyak yang nanya tentang DPC atau DPD-nya, silakan menghubungi Bapak Mehmet, Mas Mehmet ya, ada di grup nanti saya share juga infonya. Ya, beliau adalah Wasekjen, Wakil Sekretaris ya, Mbak Yanti ya, Wasekjen DPP gradasi. Oke, cukup sekian sosialisasi kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama dulu ya Mbak Yanti. Ya, boleh. Sebentar. Oke. Ada Ibu ya, yang mau masuk gradasi Women Rise. Jadi nanti bisa menghubungi saya Ibu. Nanti saya masukkan di grup Women Rise ini atas nama Ibu Bu Evi ya. Ya. Khusus ibu-ibu ya, yang bapak-bapak bisa istrinya masuk gradasi Women Rise. Ya. Mbak Yanti keren nih. Bapak pengen masuk juga kayaknya. Ya gitu ibu-ibu, mari kita foto bersama dulu sebelum kita menyelesaikan tugas kita nanti ya. Ya. Oke, yuk foto. Maaf Mbak Yanti, saya ada pertanyaan lagi. Di Jember ini, kemarin kan saya disarankan untuk masuk di gradasi Kabupaten Jember. Iya. Disarankan seperti itu. Namun Jember ini kan belum terbentuk untuk DPC-nya. Iya betul. Bagaimana Mbak Yanti? Masuknya ke DPD dulu Ibu, kalau misalkan DPC-nya belum terbentuk. DPD-nya bisa menghubungi Mas Mehmet. Nanti kita konfirmasi. Soalnya banyak banget ini. Yang dari Papua, dari mana-mana itu nanti untuk kepengurusan sektorisasi bisa langsung ke Mas Mehmet. Begitu Bu Sylvia. Iya, Bu Sylvia sudah masuk di grup Women Rise. Masuk dulu ke grup Women Rise ya. Ibu Sylvia bisa taruh nomor teleponnya mungkin yang belum masuk ke grup Women Rise. Ini ada Ibu Evi, Ibu Teresia. Saya sudah masuk di grupnya Women Rise. Oke, siap. Setelah ini saya share nomor teleponnya Mas Mehmet ya. Karena kami juga belum hafal ketua-ketua DPD seluruh Indonesia ini. Yang Mbak Yanti. Terima kasih Bu Sylvia. Ya, sama-sama, makasih. Nanti bisa. Oke, ya pertanyaan sudah tutup. Ayo kita foto bersama Bapak Ibu. Yuk. Pak Warno, Ketua DPC Kota Depok ini luar biasa, ikut juga ya Pak Warno ya, terima kasih. Terus juga Mas Ilham, terima kasih sudah gabung. Bapak Ibu yang lain juga terima kasih. Oke, kita foto bersama. Yuk. Saya ikut foto ya. Oke, siap. Ini tadi Mas ada Ilham, kameranya mana Mas Ilham? Gak ikut foto, nanti disangka penyusup. Bukan Bu Ilham kan Mas? Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya taruh dulu. Nah, halaman kedua. 1. Oke, sebentar. Sebentar halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sudah hadir. Luar biasa, Bapak Ibu semua. Silakan melanjutkan register yang belum. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mbak Yanti, terima kasih Mbak Yanti. Mbak Yanti, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mbak Yunita, Mbak Yanti. Ya, terima kasih Bu. Mbak Yunita istirahat.
Iya, terima kasih Pak Warno. Kasihan itu, waduh. Izin Iya, Pak. live ya untuk ikut untuk mendaftar lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Izin, Lip, Mbak Yanti, Pak Warno, Mas Ilham, Bapak Ibu semua ya. Yuk. Ibu-ibu saya tutup nggih. Terima kasih. Nanti saya Terima kasih. Ibu sukses selalu. Semoga ibu-ibu bisa menjadi tangan panjangnya dari Pandu Digital dan Gradasi. Bismillah, semoga kita bisa lancar ya. Terima kasih. Saya tutup. Amin, Ibu. Saya tutup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.